Kita mulai konsel hari ini ya, teman-teman. Hari ini temanya kita ngebahas buah roh, yaitu damai sejahtera. Kita mau bersyukur dulu, hari ini kita sama-sama bisa kumpul kembali buat sharing, gitu ya, nanti. Kita mau nyanyiin lagu Kau Tetap Allah. Harus ambil ininya lagi, minta istirahat entah apa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ada di hidupku. Tiada yang baik, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lagu ini mau bilang kalau Tuhan tuh nggak pernah berubah dari dulu, sekarang gitu ya, sampai selama-lamanya. Cuman Dia yang besar, Dia yang berkuasa. Hari ini kita mau memuliakan Tuhan. Terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu
Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah kembali mengumpulkan kami di tempat ini, di Zoom, untuk bersama-sama kembali memuji memuliakan nama-Mu dan akan sharing nanti. Berkati setiap kami yang bertugas pelayanan pada hari ini, juga berkati kami agar kami bisa bersungguh-sungguh hari ini, mata, hati, dan pikiran kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, oke. Hari ini kita mau agak joget dikit gitu ya. Kita mau naikin lagu Kami Terima. Yang joget-joget sendiri di rumah jangan malu ya. Nggak apa-apa, joget aja. Mau tepuk tangan juga silakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Lagu ini tuh mau bilang kayak kita tuh orang-orang yang udah ditebus, kita hari ini bisa dikasih kesempatan, kita bisa kumpul lagi, kita mau sungguh-sungguh, kita mau angkat pujian buat Tuhan. Kita mau nyatain bahwa cuma Tuhan, satu-satunya Tuhan kita yang besar dan hidup gitu ya. Hari ini kita mau bilang, Tuhan, kita siap terima kuasa Tuhan. Teman-teman jangan lupa ya, gandengan siap-siap, karena kita mau lari gitu ya. Kita mau lari teman-teman, siap-siap ya. Berlari sampai tujuan. Dapat apa? Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan
akan tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Jadi dimanapun kita berada, di situ pasti mujizatmu terjadi. Yuk sekali lagi kita bilang ya, kita siap. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oke, ini aku tuh udah kangen banget ya ibadah offline sama teman-teman. Ini rasanya udah, karena semoga semua semakin membaik, kita bisa cepet-cepet ibadah di gereja. Jadi bisa tepuk tangan bareng, joget bareng, kita bisa goyang gitu ya. Pasti anak-anak ini juga udah apa ya, gregetan gitu ya, udah pengen goyang-goyangan kan. Fix nih pasti nih. Kita berdoa ya guys, biar kondisi cepat membaik, jadi kita bisa ibadah offline bareng-bareng lagi. Oke, sebelum kita mau dengerin sharing dari Nia hari ini, kita akan nyanyiin satu lagu, Because He Lives.
Silakan, Nia. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sharing, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa berkumpul lagi untuk bersatu bersama, untuk sharing-sharing bersama Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk ke sesi sharing yang akan dibawakan oleh aku sendiri, berkati agar apa yang aku sharingkan nanti bisa membawa berkat bagi teman-teman semua, dan teman-teman semua bisa mendengarkannya dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Aduh, aku nervous deh. Kita rame banget hari ini guys. Oh my god. Oh ya, by the way, Nindya, welcome to the family. Aku Tania, dipanggilnya Nia biasanya kalau di sini. Tapi panggil apa aja boleh sih sebenarnya. Kita seumuran deh kayaknya. Kamu baru lulus kan ya? Baru lulus SMK gitu. Aku juga baru lulus, baru masuk kuliah. Jadi kita ya seumuran lah ya. Mantap. Oke. Oke, jadi tema hari ini adalah Fruit of Spirit yang bagian peace ya. Ini ketiga kalau nggak salah ya. Ya kan udah love, joy, sekarang peace. Oke. Aduh nervous guys. Oke. Fruit of Spirit, peace. Peace itu kan artinya dalam bahasa Indonesia itu damai ya, atau damai sejahtera gitu. Nah, kalau ngomongin damai, itu hal yang apa ya? Menurut aku tuh dalam seumur hidup aku tuh nggak pernah selalu damai gitu. Kayak hal yang apa ya? Comes and goes gitu, menurutku. Jadi jarang banget gitu di hidup, at least di hidupku ya. Itu kayak yang bener-bener dari awal sampai sekarang gitu selalu merasakan peace itu sendiri gitu. Ada kalanya dimana aku merasa damai, lagi merasa emang wah hidupku tuh enak-enak aja, hidupku tuh damai banget nih sekarang gitu. Tapi ada juga kalanya dimana enggak gitu, dimana kalanya emang lagi enggak merasa damai gitu. By the way, ini tampilannya agak ini, sorry ya guys. Ya, nah oke. Nah, ya pokoknya berarti intinya kalau ngomongin damai itu kayaknya itu selalu tergantung mood gitu rasanya. Kayak kadang lagi damai, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak kayak gitu. Dan apa ya? Susah lah untuk bisa mencapai damai yang ibaratnya terus-terusan kayak gitu. Karena dimana juga hidup kita tuh pasti banyak masalah, banyak apa, banyak ini. Jadi emang menurut aku lumayan susah gitu untuk mencapai damai yang terus-menerus gitu. Boleh di next? Nah, sekarang aku mau nanya nih. Apa sih kira-kira hal yang membuat kita tuh berada di keadaan damai, di state yang kita lagi merasakan peace itu sendiri gitu. Kira-kira apa yang nge-trigger gitu, sehingga kita tuh bisa merasa Tuhan. Tuhan, oh ya gila mantap. Siapa tadi, Lionel ya? Ini kayaknya kalau misalnya udah kelar nih, udah dijawab sama Lionel nih. Apa Gerard, Lionel ya? Yang lain mungkin ada lagi? Boleh dijawab di chat gitu, atau mau ngomong lagi, mau ngomong langsung juga boleh. Kalau aku sendiri sih ya, mungkin aku merasa damai itu kalau everything itu goes according to plan gitu. Kayak semuanya tuh uh, sesuai dengan apa yang aku rencanakan dan sesuai dengan apa yang aku pinginkan gitu. Nah itu berarti jadinya kalau udah kayak gitu aku jadi merasa kayak wah hidupku lagi damai banget nih, karena ya semuanya mulus gitu kan, semuanya berjalan dengan lancar gitu. Um, tapi ketika ibaratnya ketika ada hal yang belok gitu ya, ketika ada hal yang belok dari listku gitu, dari planku, ya udah nggak mood lagi gitu kan, udah hilang rasa damainya gitu. Jadi yang nge-trigger buat aku itu ketika semuanya tuh mulus gitu, ketika semuanya berjalan sesuai dengan rencana gitu. Jadi merasa kayak damai gitu di hatinya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat gitu? Ada? Nggak ada konflik? Ah ya, mantap. Bener. Kalau nggak ada konflik gitu ya. Jadi merasa damai karena ya nggak ada konflik, nggak ada masalah apa-apa, jadi merasa ya damai gitu. Ada lagi mungkin?
Nggak ada yang bikin stres, hati senang. Wah, ini bener banget sih. Nggak ada yang bikin stres. Ya damai. Ibaratnya kan stres itu kayak lawannya damai kan. Jadi ya kalau nggak ada yang bikin stres, rasanya damai gitu. Mantap, mantap. Ada lagi? Mungkin? Oke. Kalau ada yang masih mau jawab, boleh di chatnya. Maksudnya dijawab aja gitu. Aku next dulu kali ya, biar kita nggak memakan waktu banyak gitu. Boleh di next? Nah, ini ada arti dari damai itu sendiri. Aku ngambilnya ini bukan dari KBBI sih, jadi sebenarnya ini bukan arti yang benar-benar definisi kamus banget gitu. Bukan yang secara harfiah banget, tapi aku ngambilnya lebih ke dari artikel renungan, artikel rohani renungan gitulah. Jadi mungkin memang definisinya emang udah mengarah agak mengarah ke sana gitu. Ada dua definisi. Yang pertama, yang di atas, damai adalah sesuatu yang tumbuh di dalam kedalaman hati seseorang, yang jika seseorang tersebut sudah berhasil meraihnya, maka damai itu akan menetap dan menjadi alas hatinya. Terus yang kedua, damai adalah perasaan tenang, tentram, nyaman, dan penuh dengan pengharapan akan kebaikan. Ini sih sebenarnya definisi secara apa ya, lebih ke general gitu, biar kita nyamain pikiran gitu sih. Biar kita tahu maksudnya garis besar apa ya, secara umum yang kita akan bahas tuh ini gitu. Boleh di next? Nah, aduh ini kelihatan nggak ya? Maksudnya paragraf pertama, Yesus tahu bahwa kita anak-anaknya hidup dalam dunia yang penuh dengan segala keadaan yang membingungkan, meresahkan, menakutkan, dan penuh dengan godaan dan ancaman. Karenanya, Yesus memberikan warisan damai sejahtera sebagai bekal kita menjalani hidup di dunia yang sudah seperti ini. Nah, Yesus tuh sebenarnya udah tahu bahwa dunia ini tuh ya memang ya itu tadi meresahkan, menakutkan, penuh ancaman dan segala macam gitu. Makanya sebenarnya salah satu privilege gitu ya. Kan biasanya zaman sekarang suka ngomongin privilege gitu. Nah, salah satu privilege kita jadi anak-anak Tuhan itu dan jadi orang Kristen itu ya kita diberi warisan itu, warisan damai sejahtera itu yang memang berasalnya dari Tuhan sendiri gitu untuk menjalani hidup kita gitu. Nah, terus di bawahnya itu ada Yohanes 14 ayat 27. Aku bacakan. Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu. Dan apa saja yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, itu dari Yohanes 14 ayat 27. Ayat ini juga ngingatin kita lagi, kalau kita sebagai anak-anak Allah dan sebagai orang Kristen itu, kita sebenarnya udah diberikan damai sejahtera itu oleh Yesus sendiri. Terus yang bawahnya lagi, karenanya setiap anak Allah yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh sudah seharusnya menikmati hidup yang penuh damai. Nah, mungkin kalian notice ya, aku dari tadi mention anak-anak Allah sebagai orang Kristen mendapat privilege ini gitu. Terus mungkin kalian mikir, tapi kayaknya enggak juga deh, kayaknya enggak cuma orang Kristen doang, enggak cuma anak-anak Tuhan doang yang ibaratnya dapat privilege damai ini sendiri gitu. Kayaknya banyak deh, hampir semua orang di dunia ini juga pasti pernah merasa damai gitu. Walaupun ya balik lagi enggak selalu, enggak seterusnya, enggak benar-benar 24/7 setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun gitu. Tapi ada kok bahkan teman-temanku yang mungkin yang mungkin bukan anak-anak, bukan orang Kristen gitu ya, hidupnya lebih damai daripada kita sendiri gitu dan sebagainya kayak gitu. Pasti pikiran kayak gitu pernah muncul gitu. Jadi lah terus apa dong? Maksudnya gimana nih, kan damainya sama-sama damai kita, cuman kok privilege-nya cuman anak-anak Tuhan doang nih, maksudnya gimana gitu kan. Nah, sebenarnya damai itu tuh yang kita lagi bicarakan ini ada dua. Ada, boleh di next. Nah, damai dunia dan damai Yesus. Ini sebenarnya sekolah minggu banget ya. Rasanya kayak sekolah minggu banget. Damai ada dua, damai yang dari dunia, damai yang dari Yesus gitu. Dan aku yakin kalian semua juga udah pernah denger lah, seenggaknya udah familiar gitu dengan damai dari dunia dan damai dari Yesus sendiri gitu. Ya, tapi ini aku mau paparin lagi biar kita sama-sama belajar lagi gitu. Damai dunia itu, damai yang diberikan dunia adalah
suatu rasa tenang jika kita berada dalam suatu keadaan yang teratur, aman, nyaman, dan seturut dengan rencana dan keinginan kita. Saat kita berada dalam keadaan yang sebaliknya, maka damai tersebut dapat dengan mudah digantikan oleh roh kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Nah, sebelum kita move on ke yang damai Yesus ya, mungkin kalian juga sadar bahwa sebenarnya contoh definisi atau pengertiannya ini itu sebenarnya persis banget sama contohku yang di awal tadi. Yang tadi aku bilang kalau misalnya aku tuh merasa damai kalau semuanya tuh according to plan, semuanya tuh berjalan dengan lancar, semuanya tuh ya sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Tapi ketika udah belok gitu, maksudnya udah ada hal yang ibaratnya bikin kesel gitu, yang nggak sesuai dengan rencana gitu, ya udah damainya hilang gitu. Jadi kita merasa damai conditional, ada kondisinya gitu loh. Cuman kalau misalnya semuanya itu berjalan dengan lancar, kalau enggak ya enggak gitu. Dan sebenarnya itu adalah damai dunia, guys. Gitu. Nah, terus kita lanjut lagi ke sebelahnya, damai Yesus. Damai yang atau damai Yesus atau damai yang diwariskan Yesus adalah damai yang akan selalu hadir pada waktu senang maupun susah, ketika kita mengalami kelimpahan maupun kekurangan, ketika kita dalam keadaan yang sesuai dengan keinginan kita ataupun keadaan yang penuh dengan segala perubahan. Damai dalam Yesus bahkan mampu bekerja di tengah badai, sehingga dengan bekal damainya kita dimampukan untuk tetap hidup dengan tenang di tengah banyaknya perubahan, godaan, dan pencobaan. Sejujurnya ya, pas aku lagi mempersiapkan ini juga, lagi ibaratnya merenungkan, merefleksikan, lagi bertanya gitu kepada diri aku sendiri gitu. Kira-kira apa ya yang membuat aku tuh jadi merasa damai, lagi ada di state damai gitu. Dan aku berusaha ini serealistis mungkin gitu. Berusaha realistically speaking gitu. Dan jawaban yang muncul adalah ya jawaban yang tadi itu, yang semuanya itu according to plan kayak gitu. Dan setelah aku pikir lebih dalam lagi gitu, setelah aku baca ini ya, setelah aku baca dua definisi ini gitu, aku jadi kayak mikir loh, tadi jawabanku berarti bukan damai Yesus dong. Maksudnya aku emang udah tahu, maksudnya emang itu kan dasar banget, sekolah minggu banget gitu, damai Yesus, damai dunia gitu. Dan aku emang sebenarnya pengen serealistis mungkin, tapi juga ingin menuju ke sana gitu, menuju ke damai Yesus gitu. Tapi setelah aku pikirkan lagi, ternyata jawabanku bener-bener jauh banget dari damai Yesus gitu. Jawabanku bahkan persis banget itu sama definisi damai dunia yang ada di slide gitu. Terus aku jadi mikir gitu, walaupun aku selama ini ibaratnya sebenarnya aku berusaha gitu untuk supaya terus punya damai Yesus di hidupku, di hatiku gitu. Tapi pada kenyataannya ya enggak gitu, kenyataannya conditional juga gitu, kenyataannya damainya damai dunia gitu. Mikirnya sih, wah ini aku punya damai sejahtera dari Yesus di hatiku, yang wah ini aku udah bener-bener ini banget lah, udah bener-bener merasakan damainya banget. Ternyata pas aku tanya diri aku sendiri, terus pas aku renungkan, pas aku pikirkan gitu, ternyata itu kamuflase dia ya kan, cuman aku ngerasanya damai sejahtera tapi ternyata bukan kayak gitu. Sebenarnya emang bener sih, damai itu kan ada dua ini, damai dari dunia, damai dari Yesus gitu. Dan kita udah nggak asing lagi dengan terms damai dunia, damai Yesus gitu. Tapi tanpa kita sadari memang tahu ada dua, teorinya tahu ada dua gitu. Tapi untuk mempraktekkannya itu masih susah karena masih bingung, kayak nyaru gitu loh, kayak borderline-nya itu tipis gitu, borderline-nya blurred, masih blurry gitu, kayak masih nyampur-nyampur gitu. Jadi kadang mikirnya udah merasa damai sejahtera tapi ternyata belum gitu sebenarnya gitu. Kayak aku tadi merasanya, wah ini damai sejahtera, aku merasa aku ada damai sejahtera di hatiku gitu. Tapi kenyataannya pas aku renungkan lagi ternyata enggak gitu, cuman kamuflase dia gitu. Jadi emang susah, realistically speaking susah gitu. Tahu teorinya, tapi buat ngelakuinnya tuh susah gitu. Dan suka kamuflase kayak yang aku tadi gitu. Tapi pada intinya, setelah aku simpulkan, ini kalau aku simpulkan gitu ya, damai dunia itu adalah damai yang faktornya itu berasal dari dunia atau dari luar, dari eksternal gitu. Sehingga damainya tuh ada ketika
ada yang nge-trigger gitu. Makanya tadi aku pertama pas pertanyaan tadi aku nanya, ada nggak sih hal yang nge-trigger kalian gitu. Itu sebenarnya kayak pertanyaan agak jebakan sih. Cuman ya ada yang nge-trigger gitu. Supaya terciptanya damai itu harus ada yang nge-trigger dari luar. Kayak contoh, semuanya harus berjalan according to plan. Harus tadi apa namanya, kalau nggak ada beban, lagi nggak stres, hatinya lagi senang, nggak ada konflik gitu kan. Nah itu baru adanya damai gitu. Tapi kalau damai Yesus itu adalah damai yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dari internal gitu. Kalau damai dunia itu eksternal, damai Yesus itu internal. Jadi walaupun gimana pun keadaannya, kayak yang ditulis tuh di paragraf yang bawah, mau ada badai sekalipun, mau ada tornado, puting beliung gitu ya, tetap aja eh, damainya tuh tetap ada dari dalam diri kita, karena faktor-faktor luar tuh nggak bisa mengganggu gugat gitu, karena damainya udah dari dalam. Dari luar tuh udah nggak bisa interfere, ibaratnya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Jadi begitu perbedaannya kurang lebih lah. Boleh di next. Ini ada kayak semacam quote gitu ya. Karena damai Yesus, kita dimampukan untuk berkata, apapun yang terjadi, tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang bisa mengambil atau merusak damai hatiku. Nothing or no one can ruin my peaceful heart. Damai Yesus adalah damai sejahtera, damai yang bisa memberikan kesejahteraan lahir dan batin hidup kita. Ini semacam apa ya, self reminder sih. Ini sebenarnya lebih ke kayak self affirmation dibanding quote gitu, karena apa ya, ini kalau kalian apa ya, inget-inget gitu, ini bener-bener bisa ngeboost kepercayaan diri banget sih. Maksudnya kepercayaan diri ini bukan kayak pede, maksudnya kayak kepedean apa gimana gitu, tapi maksudnya kayak kita jadi yakin gitu loh, kita jadi kayak percaya, yakin dan percaya gitu, bahwa emang sebenarnya kalau kita punya damai sejahtera itu ya emang no one or nothing gitu can ruin damai sejahtera yang ada di hati kita itu gitu. Dan ini juga kayak apa ya, kayak mindset gitu loh. Kalau kita mikirnya kayak gini, itu kan ya gak ada yang apa ya, kita jadi merasa tenang dan merasa lebih damai seenggaknya, dibandingin awalnya yang cuman mikir, cuman kayak ngedumel, alah nih gara-gara ada ini sih jadi nggak damai lagi gue gitu kan. Tapi kalau kita mikirnya kayak gini, apapun yang terjadi, tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang bisa mengambil atau merusak damai di hatiku gitu. Jadi kayak kita jadi lebih yakin, lebih percaya gitu kalau sebenarnya damai sejahtera tuh ada loh, karena emang udah diwariskan kan tadi sama Tuhan gitu, sebagai kita sebagai anak-anak Allah gitu, udah diwariskan, udah dikasih, udah privilege banget nih kita, udah ibaratnya udah dikasih secara percuma gitu. Dan sebenarnya ada gitu loh, tapi kitanya aja yang mungkin yang nggak pernah memperhatikan, atau kitanya yang ngerasanya cuman giliran ada apa dikit udah nggak ngerasa damai lagi apa gimana, padahal sebenarnya itu udah diwariskan ke kita dan udah kita bawa gitu loh. Dan itu tinggal kita harus yakin dan percaya aja, kita harus tinggal ada damainya gitu loh, cuman kitanya nggak mau sadar gitu. Jadi ya ini sebenarnya quote yang self affirmation gitu lah, yang lumayan bisa untuk merimain kita semua gitu. Boleh di next. Nah, ini udah tips and tricks aja ya, cepet banget kayaknya. Aduh maaf ya guys. Ya udah, ya oke. Jadi tips and tricks. Biar kita semua bisa saling apa ya, bisa bertumbuh bersama dan berkembang bersama, belajar bersama gitu. Aku mau kasih kalian tips and tricks gimana caranya supaya kita tuh bisa punya damai sejahtera. Damainya bukan damai dunia, tapi damai sejahtera. Dan semoga benar-benar bisa dipraktekkan gitu sama teman-teman gitu. Dan kalian sadar nggak sih, btw, kalau aku yang sharing, aku biasanya sering kasih tips and tricks gitu di akhir. Ya, oke. Lanjut. Next. Nah, kali ini tips and tricksnya agak beda guys, karena tips and tricksnya itu 4 kayak gila. Biasanya aku nggak pernah loh bikin-bikin kayak gini. Cuman kayak aku kasih tips nomor 1 apa, tips nomor 2 apa. Sekarang aku kayak berusaha kreatif gitu. Sebenarnya agak maksa sih guys, tapi ya udahlah ya, kalian apresiasi aja gitu. Kan saya udah berusaha jadi kreatif gitu biar nggak bosen gitu kan. Ya nggak apa-apa, ya udah. Yang penting agak maksa tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, tips yang pertama. P yang pertama itu adalah percayalah dan serahkanlah hidupmu pada Allah. Itu ayatnya dari Yesaya 25 ya, 25 ayat 3 sampai 4. Aduh, aku nggak kelihatan guys, maaf.
Oke. Mungkin ada yang boleh bantu bacain dari slide itu, satu orang. Aku ya. Ya, Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Tuhan, Engkau memberi damai dan sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan senantiasa, sebab Tuhan Allah selalu melindungi kita. oke, thank you Kak Senja. Oke. Jadi dengan mempercayakan hidup kita, ini aku BTW agak ngambil-ngambil dari artikel yang tadi ya, yang aku sebutin tadi, yang artikel renungan gitu. Jadi dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita yakin bahwa hidup kita itu akan selalu dalam genggamannya, perlindungannya, dan keselamatannya. Sehingga dalam segala hal kita bisa selalu mengimani bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu mengasihi, menyertai, memelihara, menolong, dan membawa kita pada rancangan damai sejahtera. Nah, apa ya? Kalau kita ibaratnya, kalau kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan gitu ya, kita hidup dalam genggaman tangannya gitu loh. Kayak hidup kita tuh udah ada yang ngatur. Maksudnya hidup kita tuh udah sesuai rencananya Tuhan gitu loh. Nggak bisa nggak ntar belok sana belok sini. Maksudnya ya mungkin ada ups and downs dan segala macam. Tapi Tuhan tuh maksudnya udah menjamin gitu loh. Seenggaknya ada jaminan hidup kita tuh ada di tangannya Tuhan gitu loh. Dan kita nggak perlu khawatir gitu. Walaupun dalam keadaan apapun, Tuhan tuh selalu beserta kita, yang menjadi pelindung dan penolong kita gitu. Sehingga hati kita tuh bisa penuh dengan damai gitu, walaupun emang lagi ups and downs, lagi banyak masalah, lagi gimana. Tapi dengan adanya genggaman tangan Tuhan di hidup kita, adanya apa ya, uluran tangan Tuhan gitu ya, campur tangan Tuhan gitu di hidup kita, itu jadi membuat kita tuh lebih apa ya, lebih merasa damai gitu, karena hidup kita tuh nggak apa ya, udah rencananya Tuhan loh gitu, udah di jalan, udah di tangannya Tuhan gitu. Jadi ya itulah poinnya, dipercaya dan serahkanlah hidupmu pada Allah gitu. Kalau kita percaya dan kita menyerahkan hidup kita, there's nothing to worry about gitu loh. Jadi kita bisa merasa lebih damai lagi, dan damai sejahtera itu bisa mungkin nggak langsung muncul gitu ya, nggak langsung aku merasa damai sejahtera nih gitu, tapi mungkin pelan-pelan gitu ya, karena kan semua juga butuh proses gitu. Jadi seenggaknya kita punya apa ya, hal yang kita worry itu lebih sedikit berkurang gitu loh, jadi kita bisa lebih santai dan bisa lebih merasakan damainya itu sendiri kayak gitu. Itu yang P yang pertama, percayalah dan serahkanlah hidupmu pada Allah. P yang kedua, next. Ini agak maksa sih ya. Sebenarnya make peace with God, tapi ya peace with God nggak gitu make sense, tapi ya intinya peace lah, dan berdamai dengan Tuhan gitu intinya. Tapi itu agak maksa. Oke. Aku boleh minta salah satu orang lagi baca ayatnya yang di layar itu. Gimana guys? Apakah ada yang bersedia? Lo aku panggil lah ya. Siapa ya? Karin. Boleh tolong bacakan ayat yang ada di PPT? Boleh. Oke. Berdamailah dengan Tuhan supaya engkau mendapatkan ketentraman. Kalau itu kau lakukan, pasti engkau mendapat keuntungan. Ayub 22 ayat 21. Oke, thank you Karin. Ya, jadi sebenarnya jujur ya, kadang kita berdamai dengan diri sendiri aja tuh susah gitu. Pernah ngerasa nggak sih? Kayak kita mau kompromi gitu sama diri sendiri susah gitu. Apalagi mau berdamai sama orang lain gitu kan. Apalagi sama Tuhan gitu kan. Ya itulah gitu. Nah, tapi sebenarnya ya guys, itu agak kebalik nggak sih? Harusnya kita mengutamakan untuk berdamai dengan Tuhan dulu. Karena kalau kita mengutamakan untuk berdamai dengan Tuhan dulu, atau make peace with God itu tadi, percayalah semuanya apa ya,
berdamai dengan diri sendiri juga pasti akan lebih mudah gitu. Dan juga apalagi berdamai dengan teman-teman yang lain gitu, dengan lingkungan sekitar gitu. Itu sih yang apa ya, menurut aku selama ini sering salah, sering ngerasa kayak aduh gimana mau berdamai sama orang lain, berdamai sama diri sendiri kadang masih susah, masih suruh kompromi sama diri sendiri susah gitu kan. Tapi ya itulah sebenarnya lebih baik gitu ya, kayaknya mendingan berdamai dengan Tuhan dulu gitu, make peace with God gitu. Dengan begitu nanti akan dengan sendirinya kita juga merasa apa ya, find peace, we will find peace in ourselves gitu loh. Peace-nya akan apa ya, kita bakal merasakan peace dalam diri kita sendiri juga, dan juga dengan teman-teman orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi jangan sampai kebalik guys. Emang kelihatannya kedengarannya mungkin agak susah dilakukan gitu, tapi terus tetap berdoa dan terus apa ya, balik lagi ke poin yang satu gitu, percaya dan menyerahkan gitu. Sebenarnya ini poin-poin 4P ini sebenarnya semuanya berhubungan gitu ya. Jadi makanya ya kayak balik lagi kayak cerahkan juga hidupmu, jangan lupa gitu. Nggak cuman ibaratnya sendiri-sendiri gitu, kayak oh udah make peace sama Tuhan, udah berdamai gitu, udah menyerahkan, tapi apa maksudnya udah sendiri-sendiri gitu loh, udah make peace udah, terus udah menyerahkan udah, tapi ya semuanya itu harus apa ya, bekerja sama gitu loh, harus sinkron, apa sih, harus seimbang gitu loh gitu. Jadi berdamailah dengan Tuhan, make peace with God, nanti juga pasti you will find peace in yourself, and you will find peace in everyone else gitu. Terus P yang ketiga, nah P yang ketiga itu pray in any situations. Ini juga masih berhubungan sama yang tadi dua gitu ya. Berdoa di dalam keadaan apapun dan mengucap syukur gitu. Aku boleh minta teman-teman lagi satu untuk membacakan ayat itu dari Filipi berapa tuh? 4 ayat 6 sampai 7. Atau aku panggil lah ya, biar cepet gitu. Siapa nih? Boleh minta tolong Ciesi. Halo Ciesi. Sepertinya lagi tidak ada di tempat ya. Aku minta tolong Kaniko deh. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Oke, terima kasih Kaniko. Jujur sebenarnya aku agak bingung ya untuk menjelaskan, untuk elaborate di poin ini gitu, karena ya pray, berdoa itu hal yang udah, maksudnya aku yakin semua dari kita di sini juga udah pernah berdoa gitu ya. Aku bingung guys jelasinnya. Ya pokoknya intinya terus tetap senantiasa berdoa gitu, dan juga apa ya, balik lagi ke poin yang sebelumnya, poin yang kedua, untuk make peace with God kita juga perlu berdoa gitu. Kita juga perlu senantiasa harus terus mendoakan, harus terus berdoa juga gitu. Dan juga ketika kita menyerahkan hidup kita dan percaya gitu, kita juga tetap harus berdoa. Nggak cuman ibaratnya kayak oh ya udah aku nyerahin hidupku ke Tuhan, aku percaya kok, ya udah gitu, tapi nggak pernah berdoa gitu. Kan jadinya nggak imbang gitu, nggak sinkron gitu, karena 4P ini harus dilakukan dengan seimbang gitu kan ya. Jadi begitu, harus tetap ingat dan harus tetap senantiasa untuk berdoa di keadaan apapun, di kondisi apapun, dan tetap harus mengucap syukur juga gitu. Karena dengan berdoa juga kita tuh juga bisa apa ya, ibaratnya membina dan menjaga relasi kita gitu kan sama Tuhan gitu. Nah udah pasti kalau ada hubungan baik gitu kan, relasi yang baik, udah pasti udah ada apa ya, pasti ada damai gitu loh di dalam hubungan yang baik itu. Apalagi hubungan baiknya sama Tuhan gitu kan, udah pasti wah damainya udah nggak perlu ditanyakan lagi gitu kan, udah pasti udah paket lah gitu. Oke, terus terakhir P yang terakhir. Nah, ini
sebenarnya juga aku agak maksa gitu. Yang terakhir itu pasti ada damai sejahtera kalau ada kebenaran. Cuman ada kalimat yang lebih simpel, yang lebih bisa dimengerti, lebih gampang dimengerti gitu. Yaitu adalah di mana ada damai, di mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera gitu. Intinya sih begitu. Cuman itu aku berusaha biar gitu. Jadi pasti ada damai sejahtera kalau ada kebenaran. Aku minta Gerard boleh bacain ayat yang ada di PPT. Halo Gerard. Oke. Kita boleh minta tolong Koyo untuk bacain. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oke, terima kasih Koyo. Ini aku sambil agak ngambil nyomot-nyomot dikit dari artikel renungan tadi ya. Prinsip damai yang hakiki adalah bahwa damai sejahtera tidak dapat dipisahkan dari kebenaran atau kekudusan. Jadi damai sejahtera itu berjalannya beriringan gitu loh, kayak sejajar gitu loh sama kebenaran gitu. Artinya, jika tidak ada kebenaran, maka damai sejahtera juga nggak ada gitu. Sama juga sebaliknya kalau misalnya kalau ada kebenaran, berarti damai sejahteranya juga ada gitu. Ya, intinya begitu. Nah, kalian tahu sendiri lah ya, kalau orang yang ibaratnya sering berbuat dosa gitu, ibaratnya itu kan kayak menjauhkan diri gitu dari Tuhan gitu kan. Nah, karena damai sejahtera itu kan berdampingan sama kebenaran gitu. Jadi kalau misalnya dosa itu kan nggak bener ya, kita udah pasti udah tahu gitu dosa itu nggak bener. Jadi udah pasti nggak jadi jauh gitu loh. Jadi yang awalnya begini kebenaran sama damai karena orang berbuat dosa gitu kan, jadinya damainya ikutan menjauh gitu. Perumpamaannya begitulah, ibaratnya apa sih, gambarannya kurang lebih begitu gitu. Nah terus aku lanjutin lagi dari artikelnya itu, Allah tidak berkenan kepada dosa dan kepada mereka yang gemar hidup dalam perbuatan cemar. Allah tidak berkenan kepada mereka yang jahat atau yang berkubang dalam keberdosaan. Karenanya pada manusia yang tinggal dalam keberdosaan dan kejahatan sudah pasti bahwa dalam jiwanya tidak ada damai sejahtera. Karena balik lagi tadi, damai sejahtera itu selalu berdampingan dengan kebenaran gitu. Yang ada justru malah rasa bersalah, kebingungan, ketidakpastian, gelisah, dan takut gitu. Dan itu make sense gitu. Maksudnya kalau kita, pernah nggak sih kalian misalnya melakukan dosa gitu, misalnya diem-diem ngambil duitnya adek gitu apa gimana gitu kan, itu kan pasti kita merasa gelisah gitu, takut gitu kan, pasti adalah walaupun kita merasa dapet duit gitu kan, tapi dalam hati itu pasti ada tetap rasa gelisah, rasa takut gitu kan, dan itu kan bertentangan banget gitu sama damai sejahtera. Ibaratnya itu lawan katanya damai sejahtera tuh yaitu gelisah, takut gitu kan. Jadi ya itulah, makanya aku mau ngingetin teman-teman juga gitu, buat ya sebisa mungkin kita, walaupun memang kita namanya manusia pasti kita berdosa gitu, tapi ya kita harus berusaha segimana mungkin untuk menjauhi dosa itu as much as possible gitu, karena yang namanya dosa itu udah pasti jauh banget sama damai gitu, karena damai itu hanya ada kalau ada kebenaran gitu, kayak udah ditulis di poin keempat ini kayak gitu. Ya sama di ayat yang tadi sudah Koyo bacakan juga, itu kayaknya ayat yang lumayan sering kita dengar juga ya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya gitu kan. Jadi sebenarnya damai sejahtera ini udah Tuhan berikan itu udah ibaratnya udah ditentuin, damai sejahtera itu dikasih ke ibaratnya orang yang berkenan gitu kan, dari tulis di situ orang yang berkenan di mata Tuhan gitu. Ya emang berkenan itu kan berarti artinya jauh dari dosa gitu kan, maksudnya berkenan yang orangnya emang yang jauh dari dosa dan emang berkenan gitu. Makanya kita juga demi mendapatkan
dan mencapai damai sejahtera itu kita perlu melatih diri juga, yang kayak tadi aku udah bilang, untuk stay away, untuk berusaha menjauhi dosa itu, karena emang dosa itu nagih ya guys, maksudnya mudah banget gitu untuk kita terjerumus ke dalam dosa gitu. Tapi ya ini kita sama-sama belajar lagi, kita sama-sama saling mengingatkan gitu, kalau ya kalau kalian tetap mau stay berada di dalam lubang dosa itu, percayalah nggak akan ada damai di situ gitu. Jadi kalau kalian mau seek for peace, kalau kalian mau mencari kedamaian itu sendiri, jauhilah lubang dosa itu gitu. Dan yakinlah pasti kalau kita udah melakukan itu, kalau kita udah berusaha menjauhi lubang dosa itu, dan apalagi melakukan 3 hal yang sebelumnya tadi udah aku sebutin, pasti damai sejahtera ada di hati kita guys, ada di hidup kita. Mantap. Oke, begitu. Jadi tadi P yang pertama itu adalah percaya. Sedikit recap gitu ya. P itu adalah percaya, dan lebih lengkapnya itu percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. P yang kedua adalah peace with God atau make peace with God, berdamai dengan Tuhan. P yang ketiga itu pray atau berdoa. Dan P yang keempat adalah pasti ada damai sejahtera kalau ada kebenaran. Gitu. Mantap. Oke. Aku ada slide lagi nggak ya abis ini? Boleh di next nggak? Oh, ya ini semacam apa ya, kayak sebuah apa ya, quote Bible verse gitu sih, cuman buat menutup aja, dari Yeremia 29 ayat 11. Ini aku bacain aja ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gitu guys, jadi udah pasti kalau kita hidup kita ada damai, masa depan kita juga penuh harapan. Mantap. Oke. Begitu guys, udah kelar. Terima kasih. Mungkin habis ini kita sharing-sharing lagi dan juga kenalan gitu ya sama Nindya, karena kita belum sempat kenalan semua. Aku serahkan kembali kepada Ci Ibel. Oh iya, kita doa dulu ya guys. Aduh maaf lupa. Oke, aku boleh minta tolong Kaniko mungkin untuk pimpin doa. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar lagi tentang satu karakter buah roh, yaitu tentang damai Tuhan. Tuhan, kami yakin ketika kami mendengarkan sharing yang dibawakan oleh Nia hari ini, sebagian besar dari apa yang kami dengarkan kami sudah tahu. Tapi kami juga sadar bahwa di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami masih sering sulit merasakan damai yang dari Tuhan Yesus itu sendiri. Seringkali kami menilai damai yang ada dalam kehidupan kami sesuai dengan kedamaian yang dunia berikan. Ketika ada masalah, ketika ada konflik, ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan rencana kami merasa bahwa damai itu hilang. Tapi terima kasih Tuhan, hari ini Engkau boleh mengingatkan kami melalui sharing yang Tuhan berikan melalui Nia, bahwa seharusnya kami melihat damai itu dari sudut pandang Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kami warisan damai sejahtera, yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah pergi dari dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh terus merasakan damai sejahtera yang dari Engkau itu. Dengan 4P yang Tuhan boleh ingatkan pada setiap kami hari ini, kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Amin.